Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tugas mata kuliah manajemen pendidikan, kali ini kami akan membahas tentang desentralisasi pendidikan. Namun sebelum melangkah lebih jauh ke dalam materi, mari kita sedikit membahas latar belakang perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia telah melalui perkembangan yang panjang. Hal ini seiring dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri. Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia adalah sistem pendidikan tradisional yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan nasional sendiri telah mengalami 3 kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, dan berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Selama waktu tersebut telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari aspek substansial maupun kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraannya. Dari aspek substansi telah terjadi perubahan dan perkembangan, antara lain tentang tujuan pendidikan, kurikulum, sampai metode mengajar. Penilaian pendidikan terus berlangsung dengan adanya perubahan rencana pelajaran mulai dari kurikulum 1964 hingga sekarang kurikulum 2013 dengan beberapa kali revisi. Perubahan pada aspek kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan antara lain tampak pada perubahan sistem pendidikan nasional yang mulanya bersifat sentralistik kini menjadi desentralistik. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab, sistem pendidikan yang sentralistik diakui kurang bisa mengakomodir keberagaman, baik keberagaman daerah, sekolah maupun peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sekarang kita menuju definisi dari desentralisasi pendidikan. Secara bahasa, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, de dan centrum. De artinya lepas, sedangkan centrum artinya pusat, sehingga dapat diartikan melepaskan dari pusat. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, menurut Howard, desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri mengambil keputusan untuk pengaturan pemerintahan. Di negara yang telah maju seperti Amerika Serikat, menurut Huda, konsep desentralisasi diterapkan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan kelas, kepala sekolah, kabupaten, serta negara bagian dan pemerintahan pusat. Masing-masing tingkatan tentunya punya batas kewenangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana konsep desentralisasi pendidikan? Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Di pasal 9-nya, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hadianto, secara konseptual terdapat 2 jenis desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama tadi terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Sedangkan konsep yang kedua lebih berfokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah, dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi secara konsep,
Desentralisasi pendidikan mengandung pengertian yang luas, mencakup tujuan, filosofi, format, dan isi pendidikan, serta manajemen pendidikan itu sendiri. Implikasinya adalah setiap daerah otonomi harus memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas dan jauh ke depan. Visi dan misi tersebut berguna untuk memahami perkembangan penduduk dan masyarakat dan untuk memperoleh konstruksi masyarakat di masa depan serta agar bisa menindaklanjuti dengan tepat. Kemudian, apa tujuan dari desentralisasi pendidikan? Menurut Hansen, setidaknya terdapat 8 tujuan utama desentralisasi, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi manajemen, distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan, kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi, pendidikan berbasis kebutuhan pasar, menetralisasi pusat-pusat kekuasaan, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, manajemen kepala sekolah, sarana dan prasarana, serta pembiayaan pendidikan akan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Jadi, dari semua penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai tempat pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas serta mutu pendidikan dan pemerataannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.